para pemikir out of the box, para penemuh ide saat nyuci piring, para jenius dadakan pas ngelamun di kamar mandi. Selamat datang di Sobat Ngide, tempat di mana ide liar jadi santapan harian, dan mikir nyeleneh itu halal. Lu pernah gak sih, tengah malam tiba-tiba punya ide canggih? Gimana kalau gua bikin aplikasi yang bisa ngasih tahu kapan waktunya berhenti stalking mantan? Atau bikin warung kopi yang cuma buka pas hujan doang, biar vibes-nya kayak lagu galau. Tapi pas bangun besok pagi, lu malah scroll TikTok 24 jam dan idenya tinggal kenangan. Gue tahu rasanya kepala lu penuh ide keren, yang kalau lu ceritain ke orang, bakal langsung bilang anjir ini bisa jadi gede banget. Tapi kenyataannya apa? Semua masih nyangkut di kepala, jadi draft doang atau mental di tengah jalan. Bukan karena lu malas, tapi karena lu terlalu perfeksionis. Kadang lu overthinking, kadang juga lu ngerasa belum siap. Padahal ide bagus tanpa eksekusi itu cuma ilusi. Lu punya potensi, tapi potensi itu kayak mesin Ferrari. Kalau nggak pernah dinyalain, ya bakal berdebu di garasi. Eksekusi itu bukan soal nunggu sempurna, tapi soal nyoba, gagal, revisi, dan repeat sampai jadi. Mulai aja dulu, jelek juga nggak apa-apa, yang penting jalan. Kadang yang menang bukan yang paling jenius, tapi yang paling konsisten dan keras kepala buat nyelesain apa yang dia mulai. Ibarat lu udah punya bahan bakarnya, sekarang tinggal nyalain mesinnya. Kalau lu ngerasa punya ide gede tapi sering gagal di tengah jalan, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Tapi juga jangan terus-terusan diam di tempat. Mulai aja, gagal nggak bikin lu jadi pecundang. Murah iya. Karena pada akhirnya, dunia nggak butuh lebih banyak pemimpi. Dunia butuh lebih banyak orang yang berani bawa ide gilanya jadi nyata. Meski langkah pertama kelihatan receh, lu punya itu sekarang tinggal berani buktiin. Tapi disinilah letak masalah yang sering gak disadarin. Kita tuh bukan kurang ide, kita kebanyakan wacana. Setiap nongkrong, setiap mandi, setiap buka HP, selalu aja muncul ide keren. Tapi pas disuruh mulai, banyak alasan. Belum siap, gak ada alat, gak ada tim, gak perfect, nanti aja deh dulu. Padahal nggak ada yang namanya waktu paling pas. Yang ada lu bikin waktu jadi pas. Karena selama lu nunggu waktu yang sempurna, orang lain udah ngerjain ide yang mirip. Eksekusinya biasa aja, tapi dia konsisten. Dan sekarang udah lari jauh duluan. Sakitnya tuh bukan waktu lu lihat orang lain sukses, tapi waktu sadar, anjir gua kepikiran itu duluan. Tapi gua kelamaan mikir. Nah, sini gue kasih 3 analogi simple tapi nyentil. Dari game absurd, ilmuwan gila, sampai mantan guru yang ditolak kerja di KFC. Yups, kita ngomongin Flappy Bird, Elon Musk, dan Jack Ma. Bukti kalau ide nggak perlu ribet. Mungkin di antara kalian tahu game burung nabrak pipa ini, yang pernah bikin orang lempar HP dan kang servis HP cuan gede. Jadi gini, Flappy Bird itu adalah dari pengalaman hidup Dong Nguyen. Dari Vietnam, dia bukan lulusan Silicon Valley. Yang jauh dari kata hal-hal megah, bisa dibilang low-key banget. Gak ada cerita besar, gak ada tim developer yang gede, cuma seorang developer indie yang suka game sederhana. Jadi dia nggak bikin rumit, cuma pengen bikin game yang gampang dimainkan, tapi punya elemen frustasi yang bikin orang ketagihan. Asalnya dari ide yang simple banget. Dong Nguyen simple membuat game, cuma pengen bikin game yang gampang dimainkan, tapi bikin orang frustasi. Jadi dia bikin game itu cuma buat iseng-iseng doang. Tapi nggak tahunya pas game itu mulai viral, dia malah kena batunya. Nguyen tuh bukan orang yang siap dengan segala ketenaran yang datang secara mendadak. Bayangin aja, dia tuh udah nyaman hidup dalam kesederhanaan. Mungkin sambil ngopi di pojokan, mikirin game buat iseng. Tapi begitu Flappy Bird meledak, yang ada game tersebut malah menjadi penyebab masalah utama banyak orang. Orang-orang di mana-mana mulai marah gara-gara gak bisa menengin game itu. Ngatain dia penjahat karena membuat mereka frustasi. Bahkan ada yang nekat nge-tweet gini, gue udah main 2 jam, tapi cuma bisa dapat 5 skor doang. Lu harus tanggung jawab, Nguyen. Nguyen sampai bingung sendiri. Gak nyangka kalau game yang cuma dia buat seru-seruan bisa bikin orang jadi keracunan. Frustasi kayak gitu. Waktu itu dia sempat bilang,
Gua cuma bikin game sederhana buat orang yang butuh hiburan. Tapi kenapa jadi bumerang? Gak lama setelah gamenya viral, dia malah memutuskan untuk menghapus Fluffy Bird dari App Store dan Google Play. Mungkin dia mikir, udah deh, gua capek dengerin semua keluhan orang. Gua cuma pengen main game sendiri. Tapi itu justru yang bikin kita sadar. Terkadang ide brilian yang muncul dari hal simpel bisa berubah menjadi masalah besar yang nggak kita siapin. Gak ada yang lebih lucu dan absurd daripada seorang developer game yang cuma pengen ngasih hiburan. Taunya malah ngeluarin bencana kemudian viral dan bikin banyak orang frustasi. Jadi kalau kamu punya ide yang gagal dieksekusi, ingat aja, kadang yang gagal itu malah jadi viral. Kayak Dong Nguyen, yang cuma pengen bikin game simple, malah jadi punya masalah besar setelah viral yang bikin dia ketar-ketir. Game ini sebenarnya cuma burung yang terbang dan nabrak pipa, kemudian selesai. Tapi kenapa bisa viral? Karena simple. Karena sekali nyoba, orang pengen nyoba lagi. Karena frustasi tapi nagih. Dan itu cukup buat bikin developernya dapat $50.000 per hari atau sekitar 839 juta rupiah jika kurs saat ini. Sampai dia sendiri stres dan cabut dari Play Store dan App Store. Raja eksekusi bukan cuma raja ide. Jadi gini, Elon Musk itu awalnya bukan siapa-siapa. Lahir di Afrika Selatan, dia bukan anak sultan, tapi anak kutu buku yang akrab sama komputer daripada manusia. Gak heran, pas umur 12 tahun, dia udah bikin game dan dijual seharga $500. Jika kita, umur segitu masih main petak umpet sambil ngerengek minta es krim. Terus, dia cabut ke Amerika, kuliah di 2 universitas elit, gak nanggung-nanggung, lalu DO alias drop off. Itu bukan dosa orang tuanya ya. Bukan karena goblok, justru karena dia mikir, ngapain kuliah lama-lama kalau bisa bikin duit cepet. Elon Musk dulu bikin roket, bukan karena dia lulusan NASA, tapi karena dia kesel. Harga roket mahal banget. Jadi apa yang dia lakuin? Dia googling sendiri cara bikin roket. Dia literally browsing kayak anak SMK nyari tugas beneran. Bayangkan seberapa absurdnya Elon Musk pada kala itu. Mau bikin mobil listrik saat orang masih cinta mesin bensin, mau ke Mars padahal masih banyak manusia yang bahkan takut naik pesawat. Banyak orang waktu itu bilang idenya gila. Siapa coba orang waras yang pengen kirim roket sendiri ke luar angkasa? Bahkan insinyur NASA aja nyinyir. Nih anak internet jual PayPal, sok-sok bikin roket. Tapi bedanya, Elon tetap jalanin. Elon kemudian nyari buku sendiri, nyari insinyur, ngoding sendiri, dan modelin proyek dari kantong sendiri, sampai bangkrut, dan hampir jual celana dalam. Roketnya meledak 3 kali. Waktu gagal kesekian kali, bisa aja kan dia bilang, ya udahlah mungkin takdir gua jadi mantan bos PayPal. Tapi dia malah bilang, sekali lagi, kalau meledak juga, ya meledak bareng hidup gua. Dan boom. Sekarang dia kirim satelit, manusia, bahkan mobil ke luar angkasa. Tapi dia jalanin terus, gagal, revisi, gagal, coba lagi, gak drama. Buat Elon, ide gede worthless kalau gak dijalanin. Dan gak jalaninnya gak nunggu mood, tapi disiplin. Ya itulah Elon Musk. Mulai dari roket rakitan dan ide ketabrak akal sehat. Oke, Jack Ma yang anak biasa, muka biasa tapi otaknya nggak biasa. Jack Ma lahir di Hangzhou, Tiongkok tahun 1964. Keluarga dia bukan konglomerat, malah hidupnya kayak sinetron jam 6 pagi. Biasa aja, kadang susah tapi tetap senyum. Dia kecil, kurus, dan katanya mukanya lebih cocok jadi penjaga warung kopi ketimbang jadi bos besar. Tapi sejak kecil, dia udah beda. Dulu, waktu kecil,
Jack Ma hidup pas-pasan di Tiongkok. Dia nggak tinggi, nggak ganteng, tapi satu hal, dia nggak nyerah-nyerah amat. Dia belajar bahasa Inggris bukan dari les mahal, tapi dari ngelapak dengan turis. Karena nggak punya duit buat kursus, tiap pagi Jack Ma naik sepeda ke hotel, ngajakin bule ngobrol cuma buat latihan bahasa Inggris. Bayangin dong konten tiap hari cuma buat dapat skill, bukan likes, views, apalagi subscribe. Murni karena skill, tiap bule ngomong nice to meet you, dia bales. Finally someone talk to me with heart. Bilang tolong minggir gitu. Dia ngelakuin itu selama 9 tahun. Bro, 9 tahun anak sekarang ngulang reels 9 kali aja udah bosan. Modalnya bukan uang, tapi niat yang gede dan muka pasrah. Ditolak sana sini kayak mantan gak move on. Jack Ma pernah ditolak kerja 30 kali. Gila tuh. Termasuk waktu daftar KFC. Yang daftar 24 orang, cuma 23 diterima. Yups, itu dia si Jack Ma yang satu-satunya ditolak. Kayak nasib cowok biasa yang suka cewek selebgram, tapi dia nggak ngambek dan malah bilang, kalau semua nutup pintu, gua bikin pintu sendiri. Mungkin kayak ayam KFC sampai ngomong, bos, yang satu ini aura CEO-nya terlalu kuat, kita nggak sanggup. Terus daftar jadi polisi ditolak, jadi model udah jelas. Tapi Jack Ma bilang, lu boleh nolak gua, tapi suatu saat lu beli barang di website gua. Dan beneran kejadian. Sekarang polisi pun beli borgol lewat Alibaba. Coba kalian bayangin, ditolak polisi, ditolak dosen, ditolak HRD, ditolak sana sini. Malah diterima jadi orang terkaya di dunia. Jika kita ditolak sana sini, mungkin tidak diizinkan jadi orang biasa. Bisa jadi jalan kita mengikuti Jack Ma. Akhirnya dia pun ke Amerika, nemu yang namanya internet. Dia cari kata kunci bir dan nemu banyak hasil. Tapi pas cari kata kunci negaranya, lah hasilnya malah zonk, gak ada sama sekali informasi. Dan dari situ dia bilang, wah parah, dunia masa nggak kenal yang namanya Cina nih. Saatnya gue masuk. Kebayang nggak? Orang lain pakai internet buat download lagu, dia malah pengen bikin kerajaan bisnis. Dia langsung mikir, wah ini waktunya gue masuk. Balik ke Tiongkok, dia pinjam duit dari teman, bikin Alibaba bareng 17 orang di ruang tamu. Modal pas-pasan, mimpi segede gunung. Jack Ma mulai dari Alibaba di ruang tamu kecil, isinya 17 orang temannya, yang mungkin juga nggak ngerti juga dia ngomong apa. Dia bangun bisnisnya di ruang tamu, modal nekat, mulut nyablak, dan teman-temannya yang percaya walau ragu. Jack Ma tuh kayak abang-abang warkop yang bilang, tenang, nanti juga rame. Investor nggak ada yang mau nyentuh. Mereka bilang, internet nggak cocok buat Cina. Mana ada orang beli barang nggak lihat langsung. Tapi Jack Ma tetap optimis dan bilang, tenang, nanti emak-emak bakal belanja pakai HP sambil masak. Dan beneran kejadian. Sekarang emak-emak jackpot pun keranjang sambil goreng tempe. Tadi gagal terus jadi Sultan Tiongkok. IPO di Wall Street tahun 2014 dan jadi IPO terbesar di dunia waktu itu. Total kekayaan Jack Ma sampai nyentuh 60 miliar dolar. Walau sekarang turun-turun dikit gara-gara ditegur pemerintah Cina plus pensiun. Tetap aja turunnya dari jet dan helikopter pribadi mah tetap sultan. Jack Ma tuh bukti bahwa muka biasa no problem, ditolak bukan kutukan, dihina malah jadi bahan bakar. Kita nggak harus keren, cukup berani beda. Kita boleh sering gagal asal nggak nyerah. Skill itu bisa dicari asal niat lo lebih keras dari kasur. Jangan nunggu disuruh sukses sama orang, tapi teriakin ke dunia kalau kita mau sukses. Selama lo punya mimpi dan mental baja, bukan hanya cewek yang nolak kita nyesel, bahkan ayam KFC pun bisa kesel juga.
Bro, hidup tuh bukan soal lo ditolak berapa kali, tapi Jack Ma tuh kayak versi keras kepala. Dari anak nongkrong ditolak kerja santai, dihina senyum, dan akhirnya dunia tunduk. Lo nggak harus dilahirkan sebagai sultan, asal lo dibesarkan sama niat yang nggak gampang mati dan mempunyai mental baja, sukses bakal nemuin diri lo sendiri. Intinya, kalau lu ngerasa hidup lu kayak game Fluffy Bear yang sering nabrak pipa, atau lu punya ide sekeren Elon Musk tapi masih nganggur di catatan HP, ingat, semua butuh proses. Kadang Tuhan cuma lagi ngetes. Apakah yakin lu mau sukses? Apa cuma ngaku-ngaku doang? Jadi, sebelum ide lo jadi debu digital, coba mulai dari langkah kecil. Like biar semangat gua nambah, komen biar kita bisa curhat bareng, subscribe biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita gila tapi nyata. Dan ingat, kalau lu nggak subscribe bisa-bisa ide lu disalip teman lu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit dan undur diri. Dan lo siap jadi legenda. Semoga ide yang apa yang lo pikirkan dan rencanakan terrealisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.